Ranex bangkunya isi berapa ini? Agak-agak rapat nampak ya. Rapat. Ranex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Aditya dari Motorium. Jadi pada hari ini saya akan melakukan perjalanan kembali ke Bukit Tinggi dengan menggunakan bus yang ada di belakang saya. Ya, jadi ini adalah kedua kalinya saya menggunakan bus ANS Royal Class, dan ini yang unit single class lagi. Namun unit yang kali ini kita naiknya unit yang lain ya. Kalau sebelumnya kita naik unitnya Bang Pangeran, sekarang kita naiknya unit yang ini, CIB, cucu Inyak Bonjo. Nah, ini sebenarnya saya nganterin orang tua saya mau ke Sumatera juga. Jadi jemput ke sini terus nganter balik ke sana gitu. Berangkat lagi ke Sumatera naik Royal Class, soalnya ini pertimbangan yang paling enak untuk jalan-jalan ke Sumatera saat ini. Seperti biasa, harga tiketnya 600.000 dan busnya menggunakan Mercedes-Benz 1626 generasi terbaru. Bodinya Moroda di Prima Patriot single glass. Kalau CIB ini dia ciri khasnya ini boneka Doraemon. Biasanya boneka Doraemon. Tapi kita belum masuk ya. Nanti dulu, siap-siap dulu. Dan kita juga belum bayar tiketnya. Ibu Trinya belum datang. Ntar lagi mungkin. Ya, jadi ini dia tampilan luarnya seperti ini. Nah, jadi udah ngelunasi tiket dan ini dia tampilan tiketnya. Kelas Royal Class ya. Royal Class dengan tujuan Bukit Tinggi. Saya sekarang emang ke Bukit Tinggi terus ya. Kalian udah tahu pasti. Harganya 1.200.000 karena saya pesan 2 tempat duduk di perjalanan kali ini. Saya berangkat sama orang tua saya. Ya, jadi seperti ini tiketnya. Ini busnya benar-benar premium. Bagus banget. Kita berangkat dari sini mungkin sekitar jam 8 pagi. Berarti masih ada waktu sekitar 30 menit lagi sebelum perjalanan dimulai. Ya, jadi tadi kita udah tanya ke Bang Putra mau lihat dalamnya, ini udah boleh. Jadi tinggal masuk aja. Nah, ini dia interiornya dari ANS Royal Class CIB. Wah, kacanya udah ini ya. Nah, ini dia. Pakai sekat. Dan seat kita itu seat nomor 1 dan 2. Nah, di sebelah sini nih. Nanti duduknya 1, 2. Ini jumlah bangkunya ada 30 seat. Dan di belakangnya itu ada toilet. Untuk smoking area-nya ya di bagian depan tadi yang tertutup sekat. Benar-benar lega banget. Kalau misalnya mau naik ini, kalian pesen itu tanya aja ke loketnya mau naik yang single glass. Ini belum dinyalain ya. Di belakang sini tempat tidur supir, dan ini jarak ruang kakinya lega banget. Dek, ikutlah. Nah, ini dia ruang kaki bagian belakangnya lega banget. Kalau ke depannya seperti ini. Ini belum dinyalain dan kayaknya ini baru sampai kemarin malam deh. Nah, kita duduk di sini. Jarak bangkunya seperti ini. Nah, luar biasa lega. Dan CIB ini masih polosan banget ya. Kasih hiasan-hiasan boneka Doraemon. Belum di stikerin bagian atasnya. Misalnya kalau panas mungkin pakai ini nih, ditutup. Enak ya? Pengen ikut. Orang dibilangin kemarin ikut. Ini 2 tiket kalau mau kau. Dipesenin nanti. Enak kan? Tuh. Jadi bangkunya seperti ini, lega. Kemudian di sini ada casannya, ini slot USB buat ngecas handphone. Kalau ini belakang-belakang tuh di pojok sini. Dibalikin lagi ya. Nah, ini jadi suasana loketnya pada pagi hari ini. Nggak begitu ramai ya. Lebih ramai waktu kita naik Bang Pangeran waktu itu. Yang hari ini kayaknya nggak begitu banget. Tapi tetap berangkatnya 2 unit. Jadi 1 Royal Class, yang satu lagi unit Executive Class. Nah, itu di sebelah sana. Itu kayaknya Cupak deh. Iya, itu Cupak itu. Jadi hari ini yang berangkat dari loket Bandung ada CIB dan Cupak. Benar-benar tinggi banget ya. Naik ini tuh nagih. Karena nyaman, terus enak, larinya enak.
krunya ramah. Pokoknya ANS ini sekarang bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di lintas Sumatera. Nah, ini penumpang udah mulai masukkan barangnya ke bagasi dan kita sebentar lagi berangkat langsung menuju ke kota Bukit Tinggi. Sekarang ini jam 8:12. Bus sudah dinyalakan, penumpang juga udah pada siap. Dari Bandung sini lumayan sewanya, nanti mungkin di jalan bakal naik lagi. Biasanya mampir nanti kita ke Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan terakhir Pondok Pinang biasanya kalau yang dari Bandung. Nah, ini dia interiornya dan saya duduk di sini nomor 2. Aduh, enak dingin. Wah, nah ini penumpang udah mulai naik ke dalam bus ANS. Kita ini keluarnya mundur dari loket. Nah, ini kita di absen sama ibu penumpang yang berangkat dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8:30 kita berangkat dari loket ANS Kota Bandung. Ini Bang Putra di balik kemudi. Untuk stopernya Bang Andre. Satu lagi krunya nanti kita kenalan. Ini dia suasana loketnya. Kayaknya banyak yang naik ini nih, eksekutif armada Cupak gitu. Karena eksekutifnya ANS juga enak, bangkunya cuma 36. Lumayan lega, harga tiketnya selisih sekitar 100.000. Oi, macet. Nah, kita keluarnya mundur dari loket ANS. Nah, ini dia penumpang yang naik bus ANS Cupak, banyak. Lumayan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. 8:30 kita jalan. Kita masuk dari pintu tol Kopo. Nah, itu Putra Pelangi tuh, sebelah sana. Yang mobilnya topi-topian Putra Pelangi, enak. Iya, banyak deh mobilnya. Kalau yang bagus-bagusnya mainnya cuma Medan, Aceh, Pekanbaru lah. Pekanbaru juga mobilnya bagus-bagus tuh. Tapi kalau yang ke Pulau Jawa ini agak kurang tuh Putra Pelangi. Mobil-mobil lamanya dikasih sayangnya itu doang. Macet ini, lampu merah. Kopo, motornya lihat. Jam berangkat kerja sih ini. Beneran, ini kita belok kanan lagi. Ke arah sananya juga macet. Ngunci ini. Nah, nih macetnya jadi segala arah. Ini juga karena ada proyek jalan layang. Ini nanti tembusnya dari sini sampai ke Buah Batu. Lumayan jauh. Wah, macet. Pagi-pagi Bandung tuh proyek lagi. Kalau JRG, bus-bus yang lainnya ada di sebelah sana. San dulu ada di sebelah sini, tapi sekarang nggak tahu kemana. Pindah. Nah, ini kita udah bebas dari macet-macetnya. Kalau kita lancar, estimasi perjalanan kita ini dari Bandung sampai ke Bukit Tinggi itu sekitar 33 jaman ya, kurang lebih sekitar itu. Tapi kalau kondisi sekarang, jalan perbaikan di Sijunjung dan lain sebagainya itu mungkin bisa lebih. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa nyampe cepat lah seenggaknya. Bener-bener rame. Bandung ini udah balik lagi normal. Lalu lintasnya udah terasa nggak kayak kemarin-kemarin sepi pandemi. Nah, ini kita belok kanan sini, masuk pintu tol Kopo. Itu kalau lurus ke Soreang, ke arah Ciwidey. Enak banget ya, bisa lihat pemandangan dengan jelas kalau naik ini. Nggak kehalang sama sekali. Tronton tuh kepake. Tenaganya gede-gede juga. Mesinnya kan 12.000 cc. Kalau kayak gini-gini kan masih 6.000. Iya, 12.000 cc mesinnya. Hari ini jalan tolnya lumayan ramai dan ini cuacanya juga agak-agak berkabut gitu, mendung.
untuk pagi hari ini di kota Bandung. Enak banget beneran, 1626 ini pilihan yang bagus untuk PO-PO akap karena harga sasisnya dia termasuk ini ya, nggak begitu mahal dibandingkan sasis premium kayak seri-seri yang gede 1836 atau apa, tapi kenyamanannya udah benar-benar bagus. Begitu juga untuk konsumsi bahan bakar ini termasuk irit lah untuk di kelasnya. Untuk bus-bus luar kota ini cocok. Daya tahan mesin Mercedes udah nggak diragukan lagi, udah bagus pokoknya. Nah ini kita udah masuk tol Cipularang. Ini kelihatan suasananya pada pagi hari ini. Sini banyak kayak pertambangan gitu ya, hasil atau batu-batu atau apa kita kapur gitu ya. Bukit-bukitnya jadi udah banyak yang dipangkas juga di sini. Nah ini jembatan kereta api Cigubang. Ada lagi satu lagi terus. Dan nggak jauh dari sini itu terowongan Pasar Saat namanya, terowongan kereta api aktif yang terpanjang di Indonesia saat ini. Sebenarnya banyak terowongan-terowongan itu. Kalau misalnya kayak di lintas Lembah Anai itu juga ada terowongan. Kemudian lintas Pangandaran sana itu juga banyak terowongan kereta api non aktif, tapi dan itu ada yang lebih panjang dari Pasar Saat. Purwakarta. Ini kita kayaknya lewat Sadang lagi atau gimana, nggak tahu nih. Jadi agen ANS ini juga ada di sekitar Sadang, Purwakarta. Nah, kita nggak keluar di Sadang, ya Sadang. Kita lurus saja tetap. Mungkin kita singgahnya ke Karawang atau ke Bekasi ini. Proyek jalan tol Cikampek baru ya. Katanya nanti ada di sisi selatan jalan tol yang lama. Nah ini kita udah di pintu tol Kalihuri Utama. Sekarang ini itu jam 9:37. Kalihuri Utama. Jadi kita nggak ada singgah ke Purwakarta, nggak keluar di situ sama sekali. Kita ini langsung masuk ke tol Cikampek, Jakarta. Ini kenapa Prima Jasa dibilang angkot badak? Karena dia tuh bisa nurunin penumpang di jalan tol. Kayak tadi itu, naikin penumpang juga bisa. Nah ini kita masuk segmen jalan tol Cikampek, Jakarta.
Kena putar balik di sini pintu tol. Jadi waktu itu kita nunggu penumpangnya naiknya dari sini, nggak masuk ke terminal. Agak sulit sih waktu itu memang. Kota-kota di Pulau Jawa ini udah nggak ada lagi pembatasan, nggak ada. Tadi kan pos gitu waktu kita PPKM itu udah nggak ada lagi, statusnya juga udah turun. Jadi sekarang udah bebas masuk ke setiap kota, nggak ditanya harus vaksin atau apa gitu, udah nggak lagi. Oh, ini kita singgah mungkin isi angin dulu atau gimana kali ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian selama ini baru tahu, untuk ngecas adanya di sini aja. Ini sebenarnya di antara tempat duduk ini juga ada lagi nih di bawah sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya masih ada. Jadi ada 3 soket di setiap bangku. Bisa colok kabel ke bawah sini. Itu ada 2 lagi selain yang dipegangan tangan. Jadi kita bisa ngecas handphone kita. Dan ini mengisi aman. Jadi untuk masalah baterai aman. Cas handphone aja ya, jangan cas power bank karena itu bahaya. Ini kita udah masuk ke Karawang. Jalannya rusak nih. Lampu merah Kelari. Ini kalau kanan ke Cikampek, kita belok kiri sini. Tuh, nyaman banget beneran. Juara sih emang Airsusnya. Nah, ini jembatan kereta api nih, di bawahnya nih ada rel. Kelihatan ya, itu dia. Nggak jauh dari sini kita langsung masuk terminal Kelari Karawang. Nah, ini dia terminal Kelari Karawang. Sini bus-bus yang standby. Ada Damri, terus Asli Prima. Banyak sini, lengkap tuh, bus-bus Sumatera lengkap. Segala tujuan lah, Pulau Jawa apa semuanya ada sih. Tuh Agramas, bus-bus lokal ya, Warga Baru. Ini saja penggemar paling banyak. ANS hari ini rame ya. Tuh bawaannya banyak, penumpangnya juga banyak sewanya. ANS. Ini loketnya di sini nih ANS. Ada 3 PO ya di agennya ini. Blue Line baru nih. Ini dia Warga Baru, bus asli sini. Bus patas. Bukan patas sih sebenarnya, ekonomi bangku 32. Itu andalan warga Purwakarta, Cikampek, Karawang menuju ke ibu kota Jakarta. Damri. Nah, ini permisi dulu kalau pakai angkutan ANS ya, langsung padang. Kita langsung ke arah secara singkat belum sempat beli oleh-oleh. jalan tol lagi nih. Pas dari Jawa Barat 2 produk. Nah, ini kita masuk gerbang tol lagi Karawang Timur. Nah, ini jalan tol layang. Nggak bisa masuk kecuali mobil-mobil kecil aja. Kalau sedan atau minibus masih bisa lah, minibus kayak Avanza, Innova, Mercedes. HIS kayaknya agak sedikit mentok tuh atapnya. Nah, ini kita keluar di Cikarang Barat ternyata. Jadi tadi kita keluar di Kelari, sekarang ini kita keluar lagi di Cikarang Barat ambil penumpang. Kita lihat nih agen ANS Cikarang itu di sebelah mananya. Gerbang tol Cikarang Barat 2. Oh, nggak ada ininya ya, nggak ada posnya lagi sekarang. Langsung lewat aja. Macet coy. Biasanya agennya itu ada di sebelah kanan jalan ini. Kita belok kanannya di depan. Macetnya beneran, ini cuma keluar jalan tol aja. Lumayan lama kita nggak bisa masuk. Nah,
dia nih kumpulan agen-agen bus di Cikarang ANS. Jadi masih satu tempat ya, sama PO-PO lain kayak Gunung Harta, ada Pandawa, Laju Prima, banyak di sini. Ya mungkin teman-teman yang sering naik bus dari sini udah tahu lah. Samping Alfamart sama Indomart nih deh. Ke arah ini ya, ke arah Cibarusah ini. Kawasan pabrik yang bikin macet truk-truk ini. Alfamart, sebelahnya Indomart. Jadi tinggal pilih kalau mau belanja. Bersaing berat di sini di Cikarang. Kawasan strategis katanya sih, keluar dari jalan tol terus sebelum persimpangan ini, makanya mereka bikinnya di situ. Ini kemarin kita naik JRG juga ngambil penumpang di sini nih, jalan. Agen Cikarang. Nah ini dia loket Andoyo Trans. Jadi tadi di luar itu ada loket-loket agen-agen kecil, mereka itu ngambil untung. Tapi kalau kalian langsung ke loket resminya, harga tiketnya kalian bisa lebih murah, selisih 10.000, 20.000 biasanya. Namanya agen kan. Jadi harus pinter-pinter juga kalau mau dapat ongkos yang bagus. Ini kita langsung masuk jalan tol lagi. Kita masuk lagi gerbang tol Cikarang Barat. Gerbang tol Cikarang utama yang udah nggak dipakai lagi. Dan di sebelah kiri ini ada proyek apa nggak tahu. Agak bingung deh. Yang jelas ini kalau nggak salah kereta cepat kan. Dan ini tol layang. Sebelah sananya lagi nggak tahu mau bikin apa. Nah kita keluar lagi di Bekasi Timur. Kita bakal masuk ke terminal ini. Gerbang tol Bekasi Timur. Nah itu dia tuh bus yang kecil ini medium, namanya Tiger alias 3/4. Kalau kalian naik itu, mungkin warga-warga Bekasi, Cikarang, Karawang itu udah paham ya. Ya gitulah, pokoknya itu bus untuk pemberani aja. Ya, gerbang selamat datang Kota Bekasi, samping Kalimalang. Macet. Kita lewat Kalimalang. Lewat sini kita hindarin macet di depan Depsos. Nah ini kita mau masuk ke terminal Bekasi. Itu di sebelah kanan ada ALS, loket ALS Bekasi. Itu ada yang lagi parkir. Kayaknya 361 kayaknya ya. Itu 361 tuh langganan Bekasi dia. Jadi startnya nanti dari sini, kemudian nanti dia masuk ke Klender baru jalan ke arah Sumatera. Banyak bus baru juga nih kayak Tispa, Krui, bus-bus Lampung itu tadi tuh. Oh bukan, kayaknya bukan 361. Ntar nggak kelihatan. 114 ujung 4114. Itu ada FM juga baru masuk ke terminal Bekasi ya. Terminal Bekasi jam 11:14. Kita banyak kena macet soalnya nih. Nah itu udah ada juga Simpati Star, bus-bus Sumatera dari terminal Bekasi ini bisa kalian pilih. Sinar Dempo. Nah, ini dari terminal Bekasi sewanya lumayan banyak nih yang naik ANS. Sewanya banyak dari sini nih, dari terminal Bekasi. Ampera di Simpel Bogor. Jakarta. Bogor sampai jalan. Ini bus-bus yang ada di terminal Bekasi dominan Budiman sama Prima Jasa. Prima Jasa sekarang banyak banget rutenya.
Ada yang ke arah Tasik, Garut, Cirebon, Singaparna, banyak pokoknya, Majalengka. Wah. Nah ini bus-bus Tiger nih, busnya para pemberani. Kalau naik itu sampai ke Karawang biasanya, Kosambi. Walaupun tujuannya sampai Cikampek, tapi nanti turunnya pasti di Kosambi. Belum ada tuh yang bikin videonya, tapi kalau saya nggak pernah mau naik gitu. Kita selesai naik penumpang, langsung lanjut lagi. empat ekonomi Bandung kayaknya nih, mampir ke Bekasi. Letaknya pas di lampu merah deh loketnya. Nah ini dia Sembodo SE 906 yang kemarin saya naikin ke Bukit Tinggi juga. Sama itu dia boleh. Nah ini kita masuk lagi ke tol Bekasi Timur. Selesai naik penumpang di kota Bekasi. Banyak isi di belakang. Kalau yang depannya belum begitu ramai. Nah, kita masuk ke pintu tol Bekasi Timur, arah Jakarta. Ini kalau ke sana ke arah Jatiasi, ke Pekayon. Sekarang udah agak jalan. Nah ini kita udah di gerbang tol Cikunir, nggak begitu macet, panjang, aman. Kita langsung masuk ke tol Jor lewat Kampung Rambutan berarti ini nanti. Kampung Rambutan, Lebak Bulus. Kita keluar lagi di Jatiasi, kita mampir ke agen di sini. Baru tahu saya. Nah ini kita keluar di Jatiasi, Bekasi Selatan. Kita masuk ke Jakarta Timur. Agennya sebelah mana ini saya belum tahu, karena ini baru pertama kali naik bus Sumber mampir ke sini. Nah ini dia agennya. Ternyata lokasinya sama kayak STJ. Agen ANS di sini, Bekasi Jatiasi. Agennya samping STJ. Ini ada 2 unit ya. STJ Jogja sama satu lagi nih nggak tahu kemana. Nah ini jadi penumpang yang perempuan ini yang 2 naik dari Kelari. Itu agen sih sebenarnya. Dia nggak ada nomor di tiketnya, jadi duduk di depan sini. Dan ini masih ada 2 lagi biasanya, 4 orang. Kita berangkat lagi dari Jatiasi. Kita langsung masuk jalan tol lagi. Pintu tol Jatiasi. Itu kecelakaan ya. Gimana? Kontrakan rondo lho, sama sih belum. Pak, bantu ada jago jago mana mau pulang malah lo. Tuan. Hah? Nak pandai dan muka pandai. Pandai dia labe dia. Itu berapa ya? Ada kejadian. Ya ini kita kayaknya masuk Kampung Rambutan ini. Kita langsung keluar tol lagi. Banyak juga nih yang disinggahi hari ini, dari agen ke agen. Parma Ranex, bangkunya isi berapa ini? Agak-agak rapat nampak ya. Rapat.
Tranex. Kayaknya start dari Rambutan itu. Nah, ini kita masuk terminal Kampung Rambutan. Udah lama kan. Jam 12.11 kita masuk terminal Kampung Rambutan. Nah, agak sedikit telat karena kita kena macet. Kemarin kita naik Sembodo, dari sini start jam 10. Nah, ini kita jam 12 naik KNS masuk terminal Kampung Rambutan. Ini ya terminal Kampung Rambutan, keberangkatan akap dari sini semua. Ini parkirannya siang ini udah kosong sih, tadi pagi masih rame. Nah, ini ada MPM juga ternyata, Mutia Putri Mulia. Udah dia Tranex Parma Tispa. Oh, dan saya masih nggak hafal. Oke, kita mundur sini naik penumpang lagi dari Kampung Rambutan. Siang kita udah di Kampung Rambutan. Nah, ini Tranex Parma. Kayaknya start awalnya dari sini. Kelima berapa? Enggak. Yang mau nasi uduk, Kak? Bu, yang mau nasi uduk, MPM langsung berangkat lagi jam 12 dari Kampung Rambutan. Ini Tranex lagi muat juga penumpang, banyak yang naik dari terminal ini. Pasti Tranex ini masuk agenda Transport Express. Dan ini bus yang ininya nih favoritnya, Parma, Bintang Parma. Ada gelar-gelarnya bus-bus tuh. Ini kita lagi proses muat. Jadi dari Kampung Rambutan udah naik beberapa, masih ada lagi tinggal sekitar 2-4 seat lagi yang kosong. Ini jadi yang naik dari Agen Kelari, cuma penumpangnya ini dia nggak pakai nomor seat, dan ini dia kayak agak protes gitu. Ini bisa jadi masukan aja sih kalau agen-agen kayak yang di Kelari atau apa itu. Kenapa? Supaya di tegur atau gimana gitu loh. Jual bangku itu ya kalau bisa kasih tahu lah nomornya, kecuali kalau memang bangku tempel kasih tahu mau bangku tempel atau enggak gitu. Untuk Ranau Indah baru masuk lagi, busnya baru-baru sekarang Ranau. Ini terminal Kampung Rambutan keberangkatan siang ini. Kalau bus-bus ke arah Tasik udah kosong, nanti sore baru ada lagi. Ini kita berangkatnya barengan keluar sama Tranex Transport Express 49. Tadi ada 46, ada 2 unit hari ini dari Kampung Rambutan startnya. Nah, ini kita masuk gerbang tol Kampung Rambutan. Mungkin setelah ini Pondok Pinang baru kita lanjut jos ke Merak. Itu harus betul 4000 cc bensin pulang. Kan orang nggak hitung dia mesin orang. Sekarang aja. Minyaknya parah harganya. 8.000 cuma jalan 3 kilo buat apa? Apa baru itu asap datang terus. Goyangannya nggak enak. Ini di atas tuh bundaran Pasar Rebo. Bus-bus pada ngetem di atas. Sekarang kalau misalnya ke arah Depok nggak usah macet-macetan lagi lewat jalan raya Bogor gitu, udah ada alternatif. Nggak usah lewat tol Jagorawi lagi, tol sendiri ada sekarang. Cilandak Town Square. Nah, ini di depan nih MRT Fatmawati.
Jakarta males juga di sini main-main. Katanya nggak pernah kemarin ya. Nggak ada yang pernah. Macul. Daripada di Nias mungkin kata dia kan. Nah ini kita sebentar lagi keluar di Lebak Bulus. Jadi tetap mampir ke Pondok Pinang. Sekarang ini jam berapa ya? Jam 1 kurang 10. Jam 1 kurang 10. Point Square, Pasar Jumat. Ini Lebak Bulus, nanti kita di Pasar Jumat belok kanan. Itu stasiun MRT sekaligus depo kereta MRT, semuanya ada di sini. Ex Terminal Lebak Bulus. Ada bos lihat nggak di situ ya? Ya. Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Oke, makasih ya. Bang. Nggak ada. Nggak ada. Terintegrasi sama Transjakarta Busway, stasiun MRT ini. Jadi kalau mau ke tujuan-tujuan lain ya ke arah Ciledug dan sebagainya bisa nyambung. Di Pasar Jumat lurus itu ke Ciputat, kalau kiri ke Cirende, Cinere. Ya sini ya. Iya, jadi terminal ini kan, terminal bayangan. Pasar Jumat jadi kayak gini. Pasar Jumat ini biasanya nunggu petas AC. Aja yang nggak berubah. Nah, Malah ntar lagi dijual nih. nah ini kalau mau naik bus petas AC Lebak Bulus Bekasi itu dari sini nih. Tinggal satu-satu aja. Tuh di depan Pandawa UHD. Bus lama sebenarnya ya. UHD pertama di Indonesia. Tapi sekarang dijadikan reguler. Tadinya Pandawa pakai ini buat pariwisata. Nah, itu Pak John bikin video kedatangan bus ANS ini dia. Laporan. Bus tinggi banget Pandawa ya. Ultra high deck. Nanti kita coba kapan-kapan. Ini kalau nggak salah ke Banyuwangi ya. Yang UHD pertamanya ini. Pandawa 007. Gile, keren banget ya. Tinggi banget. Nah ini Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada ibu, bapak-bapak sebelum berangkat membaca doa. Dari sini naikkan tambah penumpangnya, dilanjut ke Merak. Ya silakan Nek. Ini bisnis sampai ke Merak, tidak berhenti lagi di Lampung. Mohon pada penumpang membeli bekal di atas kapal nanti atau sebelum naik kapal. Ini makannya malam aja, nanti jam 3 malam lagi. Jadi JOR akan mengejarkan bis yang berangkat dari Jakarta jam 9, jam 10 tadi. Harus sama sampai di Sumatera Barat. Jadi tadi Pak John bilang kita nggak akan berhenti makan di Bandar Jaya Lampung. Soalnya kita ini udah di belakang banget ini kita. Kita nggak kayak perjalanan sebelumnya ya masuk sini jam 12 kurang. Ini jam 1 kita di sini. Ini langsung jostol, naik kapal, turun kapal, makan di Bayung Lincir. Kita berarti beli makan nanti bungkusan aja. Itu kalau naik bus Sumbar itu. Karena menyesuaikan waktu dengan bus-bus yang udah berangkat sebelumnya dari sini. Pak, masuk. Siap. Udah. Berdaus. Ya udah. Ya. Apa yang tua udah? Udah, mana nih? Udah. Pak Meriani udah. Gimana nih? Jam 1:02 kita langsung jalan. Selesai naik. Kayaknya emang sekarang tuh nggak ada snack lagi ya. Biasanya kita dapat snack kan kalau dulu pas naik Bang Pangeran tuh yang pertama kali eksekutif dapat snack. Tapi kemarin kayaknya udah nggak lagi. Kita langsung keluar masuk jalan tol. Ini nggak ada lagi mampir-mampir. Tadi kata Pak John udah full dari sini. Langsung ke Merak. Kemudian kalau kita masuk Lampungnya belum gelap, kita bisa makan di Bandar Jaya. Tapi kalau misalnya udah gelap, ya kita makannya nanti di Bayung Lincir. Apalagi sama langganan ya, nyobain dulu ya. Saya buka ya, nyobain insya Allah harga mah nggak mahal-mahal ya.
Sebentar nih ya, nyoba dulu ya. Insya Allah gak mahal-mahal ya, bagi sama langganan sendiri. Nah ini dodolnya ada, wajitnya ada ya. Sengaja bawa 2 macam oleh-olehnya nih. Yang mau dodol, wajit, ada seneng dua-duanya. Seneng lagi, wajitnya 1. Ini agak kurang enak ininya nih, sunsetnya ini terlalu rendah. Jadi pandangan mata penumpang yang duduk di bangku ini ya nggak kelihatan ke depan, kehalang. Kita udah di Cilegon, jadi sebentar lagi kita masuk ke Pelabuhan Merak. Cuacanya mendung-mendung gitu sih, tapi nggak sampai hujan. Dan ini pandangan depannya dari seat 12 agak terhalang sama sunset. Ya, inilah kaca jembar, tapi ya gini ya dilemanya, kalau panas pasang sunset, tapi sunsetnya agak terlalu rendah ini, jadi nggak kelihatan kalau kita dari tempat duduk. Ini pandangan mata saya ini segini. Nyender pun sama aja, tetap nggak kelihatan. Berasa naik 11. Nggak apa-apa sih, nanti kita coba kasih tahu krunya supaya sunsetnya ini agak digeser dikit ke atas biar pandangannya dapat. Ya, akhirnya kita udah masuk Merak ini. Ini mesti kena saudara. Dari gerbang tol Merak ini kita lewat bawah ini, mungkin mau nyari makan dulu, nyari nasi atau gimana, lewat Merak bawah. Dulu sebelum nyebrang, nanti kalau udah di Lampung itu takutnya susah ya kayaknya ya. Kita isi solar dulu sebelum nyebrang, tankinya double, jadi nanti mungkin kita baru isi lagi di perbatasan itu ya, Rondo Ikil, sebelum masuk Sumbar. Udah aman posisinya harusnya. Oke, selesai isi solar, lanjut lagi kita ke Pelabuhan Merak. Kimia ya? Untuk bahan baku PVC. Nah ini dia Pelabuhan Merak pada sore hari ini. Sekarang ini kita jam 3 kurang nih kayaknya. Ya jam 3 kurang 5 menit udah masuk Merak.
Nih jadi udah kelihatan nih pemandangannya masuk menjelang pelabuhan. Alunnya kayaknya agak besar nih sore ini. Ya ini anginnya lagi kencang bener, kelihatan dari terpal. Karena ini ombaknya lagi gede nih. Ini pelayaran kita mungkin agak sedikit goyang untuk hari ini. Di pinggir pantai aja udah kayak begini, apalagi nanti agak ke tengah. Lagi kencang anginnya, alunnya lagi besar deh. Beli Ikan yang apa tinggalnya? Ikan jayan kita tinggalnya. mau masuk dermaga eksekutif. Hentikan dulu ya. Terminal eksekutif Ferry Express. Ini kita udah masuk dermaga eksekutif. Kalau untuk penyeberangan ke Sumatera nggak ada pemeriksaan sama sekali. Nah ini kita udah masuk dermaga eksekutif. Oh ini kapalnya Portling 3, kapal paling besar ini di dermaga eksekutif. Kapal Jepang. Di dalamnya itu ada sofanya, fasilitasnya benar-benar nyaman nanti. Kemarin kita naik bus apa ya, naik ini lupa lagi, naik Sembodo apa bukan, lupa pokoknya. Kita naik ini nih, naik Portling 3 nih, kapal yang paling gede. Iya, kita dapat Portling 3, salah satu kapal terbaik di Selat Sunda. Mudah-mudahan masih ada tempat. Masih bisa kita masuk kapal ini. Kita juga ngejar sore soalnya, ngejar bus-bus yang di depan. Kalau udah dempet sama bus yang di depan, jarak kita aman ini. Berhenti di rumah makan tuh aman. Ini alunnya lagi gede, lihat ombaknya. Beneran ya deh. Tapi alhamdulillah kapalnya dapat yang gede. Jadi harusnya lebih nyaman rasa perjalanan kita ini. 4,2 meter double deck masuk ini udah. Ini pintu remnya dari Portling. Itu di depan udah ada MTM juga. Kita parkir langsung di bagian paling belakang. Udah full ini. Banyak mobil-mobil pribadi juga yang nyebrang pada sore hari ini. Oke, selesai. Kita turun.